Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Helvi Nolia dengan NIDN 4027037402. Berikut akan saya sampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja terhadap perguruan tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Saya adalah dosen tetap di program studi Diploma 3 jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Medan. Spesialisasi saya adalah mengajar di bidang kesehatan lingkungan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan teknik mengajar saya dengan menggunakan metode DIY atau Delivery, Interaction, and Assessment. Pada mata kuliah ini, yang saya ampu yaitu Hazard Analysis and Critical Control Point atau HCCP dengan bobot 2 SKS. Penempatan mata kuliah ini di semester 3 khusus di program studi Diploma 3 jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Medan. Adapun deskripsi mata kuliah yang saya ampu adalah Hazard Analysis and Critical Control Point atau HCCP. Di dalam pembelajaran Hazard Analysis and Critical Control Point diharapkan mahasiswa mampu: yang pertama, memahami konsep dasar HCCP, tujuan dan penerapan dalam sistem keamanan pangan. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan analisis bahaya, menetapkan critical control point atau CCP, serta merancang dan menerapkan sistem hazard analysis and critical control point. Yang ketiga yaitu mahasiswa mampu bekerja secara teliti, mandiri dan bertanggung jawab dalam mengidentifikasi bahaya dan merancang sistem pengendalian di industri pangan. Berikut ini akan saya sampaikan teknik penyampaian materi pembelajaran yang akan saya lakukan di dalam mata kuliah Hazard Analysis and Critical Control Point. Yang pertama adalah delivery. Bagaimana cara saya menyampaikan materi kepada mahasiswa? Penyampaian materi ini dilakukan dengan kegiatan tatap muka di kelas, dengan melakukan small group discussion, dan praktek lapangan serta praktek di laboratorium yang ada di jurusan Kesehatan Lingkungan. Metode pembelajaran yang saya gunakan dalam menyampaikan materi Hazard Analysis and Critical Control Point atau HCCP adalah dengan ceramah, diskusi, dengan pelaksanaan role play, dan demonstrasi. Bagaimana saya membangun interaksi dengan mahasiswa? Dalam kegiatan perkuliahan, ada beberapa saluran komunikasi yang saya bina dengan mahasiswa. Saya selalu bertanya tentang hal-hal yang mahasiswa persiapkan tentang topik pertemuan mata kuliah yang akan saya ajarkan, serta isu-isu terbaru tentang Hazard Analysis and Critical Control Point atau HCCP. Selanjutnya adalah saya menyampaikan topik perkuliahan dengan metode interaction, di mana saya membuka sesi diskusi serta memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya. Jika topik perkuliahan ada aktivitas praktek, saya akan melanjutkan kegiatan demonstrasi di laboratorium yang ada di jurusan Kesehatan Lingkungan. Untuk mencapai pemahaman bagi mahasiswa, saya membagi mahasiswa menjadi kelompok kecil yang terdiri dari 2 orang agar mempermudah mahasiswa menyamakan pemahaman dan persepsi serta mendemonstrasikan materi kuliah. Yang akan nanti bentuk laporannya akan disampaikan melalui email, WhatsApp, dan dimasukkan di dalam Google Drive. Dan dalam hal ini diskusi materi serta pengumpulan tugas, laporan, tugas mahasiswa. Sedapat mungkin saya berusaha memberikan respon kepada mahasiswa tentang pertanyaan yang disampaikan dan memberikan respon terhadap laporan tugas yang disampaikan oleh mahasiswa dengan adanya peraturan wajib tinggal di asrama bagi mahasiswa yang tinggal di jurusan Kesehatan Lingkungan. Dalam hal ini juga kegiatan ini membantu meningkatkan aktivitas diskusi saya dengan mahasiswa di dalam area kampus. Mahasiswa bebas bertanya dan diskusi dengan saya selama jam bekerja dari pukul 8 pagi hingga pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Bagaimana menilai kemampuan mahasiswa di dalam kuliah Hazard Analysis and Critical Control Point ini, di mana untuk memudahkan mahasiswa memahami aktivitas dalam kelas serta mahasiswa mampu menyusun strategi belajar agar mendapatkan nilai yang memuaskan. Penilaian yang saya tentukan untuk mata kuliah ini adalah penilaian teori dengan distribusi sikap sebanyak 10%, tugas 20%, ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 40%, dengan total sebanyak 100%. Sedangkan untuk penilaian praktek yang akan dilaksanakan di laboratorium maupun praktek di lapangan,
terdiri dari praktek laboratorium 30%, profesionalisme di lapangan 20%, dan ujian praktek laboratorium 50%, sehingga total adalah 100%. Demikianlah pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja terdama perguruan tinggi atau PDD UKTPT yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Salam sehat. Selanjutnya saya akan menyampaikan video pengajaran saya yang dilaksanakan tatap muka di kelas dan pelaksanaan praktek laboratorium jurusan kesehatan lingkungan. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa, tetap semangat. Apa kabarnya pada hari ini? Baik, Bu. Pada hari ini kita akan melakukan kegiatan pembelajaran mata kuliah HCCP. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, kita berdoa yang akan dipimpin oleh Saudara Yulia. Kepada Saudara Yulia, silakan. Kita berdoa agama kita masing-masing. Izinkan saya membawa doa dalam agama Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Terima kasih Roh Kudus yang baik. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan bahwa pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami semua dapat berkumpul di tempat ini untuk melakukan pembelajaran kami seperti biasa Tuhan. Bapa, berkati kami Tuhan, biarlah Tuhan ilmu yang kami terima Tuhan dan bermanfaat bagi kami ke depannya Tuhan. Dan juga memberkati dosen kami yang mengajari kami Tuhan, berikan dia hikmat bijaksana Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa Tuhan buat kedua orang tua kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang menuntut setiap langkah mereka Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, kami bersyukur untuk doa mulia. Amin. Amin. Kepada Komding, apakah absennya sudah dijalankan dan sudah dilaksanakan? Sudah, Bu. Kepada Pani, terima kasih. Selanjutnya yaitu pada hari ini kita akan melakukan kegiatan pembelajaran untuk mata kuliah HCCP, dan pada hari ini kita akan mengambil materi untuk pertemuan ketiga yaitu identifikasi bahaya dalam produksi pangan. Hari ini membahas masalah tentang HCCP, Hazard Analytical and Analysis Critical Point. Saya mengharapkan bahwa salah satu dari Anda bisa menjelaskan untuk materi sebelum ini. Bisa? Salah satu materi? Oke, saya persilakan Saudari Grace untuk memberikan penjelasan. Jadi sebelum ini kita telah belajar mengenai penularan penyakit melalui 5R, yaitu ada feeders melalui jaring, ada flies melalui lalat, dan yang juga ada melalui food atau makanan, melalui feces atau pijak, yang kelima dan yang terakhir melalui fomites atau benda mati. Jadi mekanisme melalui feeders itu seperti ketika kita menyentuh sesuatu, kuman yang terdapat di tempat yang kita sentuh tersebut berpindah kepada tangan kita, dan ketika kita berjabat tangan dengan orang lain, maka kuman yang terdapat pada telapak tangan kita bakalan berpindah kepada orang tersebut dan bakalan menimbulkan mereka terkena bakteri yang ketika mereka memakan sesuatu tanpa mencuci tangan, maka bakteri tersebut bakalan masuk dalam tubuh mereka dan menyebabkan penyakit. Yang kedua ada melalui flies atau lalat. Ketika lalat terbang dan hinggap di suatu tempat yang kotor, itu akan menyebabkan bakteri yang terdapat di tempat tersebut berpindah kepada lalat, dan ketika lalat menghinggap kepada makanan, maka lalat tersebut menularkan bakteri tersebut kepada makanan, dan ketika kita makan, bakteri tersebut bakalan hidup dalam tubuh kita. Yang ketiga ada melalui feces atau pijak. Ketika ada seseorang yang membuang air besar di sungai, sedangkan sungai tersebut digunakan untuk membersihkan bahan-bahan makanan, tanpa kita sadari, hijau yang terdapat pada sungai tersebut menempel pada makanan yang akan kita konsumsi nantinya. Yang keempat, ada melalui food atau makanan. Sebelum kita memakan sesuatu, kita harus memastikan apakah makanan tersebut benar-benar bersih. Jika tidak bersih, maka makanan tersebut juga dapat menularkan penyakit bagi kita. Dan yang kelima dan terakhir adalah melalui fomites atau benda mati. Seperti pada penggunaan jarum suntik. Ketika jarum suntik tersebut digunakan pada orang yang menderita HIV dan jarum suntik tersebut digunakan kembali kepada kita yang sehat, maka kita juga ada kemungkinan besar untuk terkena HIV tersebut. Terima kasih kepada Saudari Grace yang
6 minggu yang lalu. Dan pada hari ini keterkaitannya adalah bagaimana sih kita bisa mengidentifikasi bahaya dalam produksi pangan. Artinya di sini ada upaya yang dilakukan untuk mengidentifikasi pangan yang Anda konsumsi. Dengan apa? Dengan teknik HICCP. HICCP itu apa? HICCP merupakan sistem keamanan pangan ya yang dirancang untuk mengidentifikasi, selanjutnya yaitu untuk mengendalikan bahaya yang mungkin akan timbul, baik itu bahaya dari segi fisik, biologi, dan segi kimia. Di sini juga harus Anda pahami bahwa teknik-teknik khusus dalam HICCP itu ada kegiatan analisis resiko. Analisis resiko di sini kemungkinan bahaya yang akan timbul itu kita analisis. Terus dampaknya terhadap keamanan pangan itu seperti apa dan pengaruhnya terhadap manusia yang mengkonsumsi pangan itu seperti apa. Artinya dari tadi mekanisme yang dijelaskan oleh saudari Grace itu sangat keterkaitan untuk materi minggu kemarin sampai minggu hari ini. Selanjutnya yaitu teknik-tekniknya yaitu harus ada diagram alir proses. Diagram alir proses ini di mana ada langkah-langkah di dalam kegiatan produksi untuk mengetahui CCP atau critical control point-nya. Selanjutnya yaitu pemantauan mikrobiologi. Di dalam hal ini ada pengujian sampel makanan yaitu untuk mendeteksi keberadaan dari mikroorganisme patogen yang ada pada makanan tersebut. Selanjutnya apalagi yang harus ada yaitu pemantauan kimia yang seperti kita sudah lakukan beberapa hari yang lalu, yaitu untuk memahami bagaimana teknik pemeriksaan terhadap kandungan formalin, kandungan borat, dan itu akan kita lakukan pada hari ini ya. Terus selanjutnya adalah pemantauan fisik, pemantauan terhadap benda asing atau kerusakan fisik pada produk. Bisa itu berupa apa? Batu-batuan atau itu zat-zat yang kemungkinan bisa kita lihat yang ada kemungkinan di dalam pangan tersebut. Selanjutnya yaitu bahwa prinsip-prinsip di sini ada analisis bahaya tadi saya bilang ya, terus titik kontrol kritis atau CCP di sini, di mana ini CCP ini dapat dikontrol dan dicegah jika itu bisa menyebabkan resiko kesehatan. Kemungkinan resiko kesehatan yang akan timbul itu seperti apa, Fani? Resiko kesehatan yang kemungkinan akan timbul? Penyakit yang akan jadi yang dialami oleh manusia. Oke, thank you. Terima kasih. Jadi di sini resiko yang akan timbul itu adalah penyakit yang akan timbul dari makanan tersebut, ya. Terus sistem pemantauan. Metode yang digunakan untuk memastikan bahwa critical control point itu dapat dikontrol secara efektif. Jadi ada 4 prinsip yang harus Anda pahami di sini, yaitu analisis bahaya, critical control point-nya, terus batas kritisnya itu seperti apa. Selanjutnya itu adalah sistem pemantauan yang harus Anda lakukan. Selanjutnya yaitu adalah analisis bahaya dan pengendalian titik kritis itu seperti apa. Artinya di situ harus Anda melakukan identifikasi bahaya. Terus Anda melakukan apa lagi? Tentukan keparahan bahayanya itu seperti apa. Terus CCP, titik kontrol kritisnya itu yang perlu Anda pahami, bahwa bahaya itu dapat dikontrol, dapat dicegah dengan melalui kegiatan preventif yang kira-kira dapat menimbulkan resiko kesehatan. Resiko kesehatan terhadap siapa ini? Manusia. Terima kasih. Selanjutnya yaitu kita melakukan penentuan titik kritis pengendalian critical control point. Di sini kriterianya ada, pengendaliannya juga ada. Bisa Anda lihat di sini adalah ada juga kegiatan pemantauan. Artinya ada 3 tahapan ini harus dilakukan untuk mekanisme di dalam keamanan pangan tersebut. Artinya tahapan-tahapan ini harus dilakukan. Jadi di dalam produksi pangan itu ada mekanisme yang harus dijalani melalui mekanisme yang 3 ini. Untuk apa? Untuk mengetahui critical control point-nya itu di mana.
ISO-nya itu ISO 22.000 tahun berapa? 2018. Ini merupakan salah satu alat yang penting bagi industri pangan untuk memastikan kalau produk yang mereka hasilkan dari suatu perusahaan itu aman dan layak untuk dikonsumsi. Jadi ketika Anda mengkonsumsi pangan, Anda melihat itu pakai ISO ini kan? ISO 22.000 tahun 2018 ini. Jadi dengan proses HACCP ini juga itu bisa mengontrol bagaimana sih pabrik pangan itu akan semakin bagus menghasilkan produknya. Terus sistem manajemen keamanannya pangannya juga berjalan dengan baik. Ya. Artinya seperti pangan nugget yang Anda konsumsi itu harus ada ISO 22003 ini ya. Jadi ini harus Anda pahami bahwa konsumen itu harus aman mengkonsumsi pangan yang diproduksi oleh suatu perusahaan, ya. Dari apa? Dari resiko penyakit yang disebabkan oleh apa? Tadi yang disebabkan oleh Grace jelaskan dari kontaminasi makanan yang kemungkinan akan timbul dengan apa? Banyak faktornya ya. Selanjutnya apa? Membangun kepercayaan konsumen kalau produksi pangan yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Selanjutnya adalah bahaya kimia pada produksi pangan. Kemungkinan pangan tersebut mengandung formalin, boraks, ya, yang merupakan bahan tambahan pangan yang tidak boleh ada di bahan pangan. Dan itu digunakan oleh pengusaha. Untuk apa? Di dalam proses ini adalah bahwa bahan tambahan pangan tersebut digunakan berlebihan, tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga itu akan berpengaruh terhadap kesehatan atau konsumen yang mengkonsumsi. Dan di sini contoh yang bisa kita lihat di sini adalah pestisida yang terdapat pada sayur-sayuran ya, terus logam berat ya, contoh kadar merkuri, timbal yang kemungkinan bisa timbul dari misalnya pada makanan ikan. Ya, ikan ketika ditempatkan di lokasi atau diperoleh dari lokasi yang daerah industri, kemungkinan ikannya bisa mengandung logam berat seperti ketentuan yang ketiga ini. Terus apa yang perlu diperhatikan adalah sumber bahaya kimia itu dari bahan pembersih yang membersihkan bahan makanan tersebut atau peralatan makanan tersebut, itu merupakan sumber bahaya kimia pada produksi pangan. Terus kemasannya ya. Terus di sini bisa kita lihat dari apa lagi? Pencemaran lingkungan dari kendaraan bermotor yang kemungkinan akan mencemari udara, tanah dan air, dan kemungkinan dapat mencemari bahan pangan. Terus dampak dari tersebut kita mengupayakan bagaimana sih kita memilih makanan yang aman tersebut. Dengan cara apa? Kita harus beli di tempat yang terpercaya. Ya, pilihlah penjual makanan yang bersih dan memiliki izin resmi. Selanjutnya itu kita memperhatikan kemasannya. Apakah masa dari makanan tersebut atau expired date-nya sudah tiba atau hampir mendekati waktu penggunaan makanan tersebut. Terus apa lagi? Hindari makanan yang terlalu kenyal. Makanan yang terlalu kenyal itu dan punya warna yang mencolok ya. Artinya Anda juga harus lebih bijak memilih pangan yang akan Anda konsumsi itu. Anda perhatikan masalah warnanya ya. Demikianlah untuk proses pembelajaran pada hari ini untuk mata kuliah identifikasi ya bahaya dalam produksi pangan yang ada berada di sekitar kita. Jadi mungkin pada kesempatan ini saya boleh bertanya untuk pemahaman yang sudah Anda terima untuk materi yang saya berikan kepada Saudara Indah, mungkin Anda bisa menjelaskan apa itu pengertian dari HACCP? Dan saya menjawab pertanyaan dari Ibu. Pengertian HACCP atau singkatan dari Hazard Analysis and Critical Control Points atau bahasa Indonesia ialah bahaya analisis dan titik kontrol kritis, yang artinya ialah sebuah sistem manajemen keamanan pangan yang dirancangkan untuk mencegah, menghilangkan, dan
reproduksi agar aman. Ya, artinya di dalam kegiatan pembelajaran hari ini mudah-mudahan semuanya bisa bermanfaat dan berguna bagi Anda, dan saya juga mohon maaf jika di dalam kegiatan pembelajaran dari awal, tengah hingga akhir ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon ampun dan semoga ilmu yang saya transfer bisa berguna buat Anda. Terima kasih, salam sehat, selamat siang. Selamat siang. Terima kasih untuk kehadiran mahasiswa di dalam kegiatan praktek pada hari ini. Adapun kegiatan praktek pada hari ini, bagaimana kita melakukan kegiatan praktek di laboratorium ini untuk mengetahui pangan yang sudah mengandung zat kimia. Artinya zat kimia yang berbahaya di dalam pangan tersebut. Kita lakukan pemeriksaan pada hari ini untuk memeriksa kandungan boraks, kandungan formalin, dan kandungan metalin. Jadi memang tindak lanjut dari kegiatan teori yang sudah saya berikan, bahwa pelaksanaan praktek di dalam ruangan laboratorium harus dilaksanakan dan nanti akan dipandu oleh saya sendiri selaku pemegang mata kuliah dan dibantu nanti PLP dari laboratorium jurusan kesehatan. Kepada seluruh mahasiswa bahwa pada hari ini seluruh mahasiswa sudah menyiapkan bahan yang akan kita uji merupakan pangan yang ada di lapangan yang bisa Anda konsumsi secara langsung. Seperti apa? Ini ya, kita mengambil contoh sampel yaitu kerupuk, terus apalagi mie ya, mie yang Anda biasa konsumsi. Kandungan boraks seperti di dalam teori bahwa ini kalau melebihi nilai ambang batas dan pemakaian bahan tambahan pangan ini tidak sesuai dengan ketentuan, itu akan mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat yang mengkonsumsi. Demikianlah video pembelajaran saya untuk kegiatan pembelajaran tatap muka di kelas dan pelaksanaan praktek di jurusan kesehatan lingkungan yang dilaksanakan di laboratorium untuk mata kuliah Hazard Analytical and Critical Control Point yang dilaksanakan di program studi D3 jurusan kesehatan lingkungan Poltekkes Kemenkes Medan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.